Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1, hadas, najis, dan kotoran, istinja. Sebelum menyimak video pembelajaran, kita akan mendengarkan Quran Surat An-Naba. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Materi pembelajaran ini bagian dari bab Toharoh atau bersuci. Sebelum membahas hadas, najis, kotoran, dan istinja, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersuci, diambil dari bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah, toharoh ialah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menyucikan diri, pakaian, atau tempat dari hadas dan najis. Hadas
adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat dan tawaf. Orang yang sedang berhadas dikatakan tidak bersuci walaupun bersih. Oleh karena itu, orang yang hendak mengerjakan salat atau tawaf harus terlebih dahulu mensucikan diri dengan bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi. Wudhu dilakukan apabila seseorang terkena hadas kecil, sedangkan mandi dikenakan kepada orang yang terkena hadas besar. Bagi seseorang yang tidak dapat menggunakan air karena berbagai uzur, halangan, dia boleh bersuci dengan debu atau tanah yang biasa disebut tayamum sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan macam-macam najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara atau hukum Islam. Kita tidak boleh menentukan sendiri apakah suatu benda najis atau tidak, karena syara telah menetapkan tingkatan najis dan cara mensucikannya. Najis terbagi ke dalam 3 macam. Pertama, najis berat atau disebut dengan mugoladoh, adalah suatu materi benda yang kenajisannya ditetapkan dengan dalil yang pasti atau qot'i. Contohnya air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. 2. Najis ringan atau najis muhaffafah. Di antaranya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya cukup menyiramkan air bersih ke bekas najis tersebut. 3. Najis sedang atau najis mutawasito adalah semua najis yang tidak termasuk dalam najis berat dan ringan. Najis ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu najis mutawasito hukmiyah dan najis mutawasito ainiyah. Najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa ataupun bentuk. Cara mensucikannya disiramkan air di atasnya sampai benar-benar bersih. Najis mutawasito ainiyah adalah najis yang masih ada bau, rasa, dan bentuknya. Cara mensucikannya yaitu dihilangkan dulu bentuk, bau, dan rasanya, kemudian disiram air suci dan mensucikan. Pengertian dan cara mensucikan kotoran. Kotoran adalah sesuatu kotoran atau kecemaran yang harus dibersihkan dengan cara yang tidak terikat oleh cara-cara yang ditetapkan syara. Misalnya, ketika kita mau makan, hendaknya cuci tangan terlebih dahulu, dan ketika kita hendak tidur, sebaiknya cuci kaki terlebih dahulu. Istinja. Istinja adalah membersihkan dubur dan kubul dari kotoran yang keluar dari keduanya dengan air atau dengan 3 buah batu. Istinja dengan batu disebut juga istizmar. Bagi setiap muslim, melakukan istinja hukumnya wajib. Oleh karena itu, bagi yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, bagi yang mengabaikannya akan mendapat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahuma yu'adzibani amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastanjihu min baulihi." Muttafaq alaih. Artinya, kedua orang yang ada dalam kuburan itu disiksa. Yang seorang disiksa karena mengadu domba, dan seorang lagi disiksa karena tidak beristinja dari kencingnya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Dalam beristinja dan membuang hajat, ada beberapa adab yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. 2. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau besar. 3. Tidak boleh berbicara dan zikrullah saat buang air besar. 4. Tidak boleh buang air di jalan atau di tempat berteduh manusia. 5. Tidak membawa masuk apa saja yang dari dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan cincin yang ada tulisan Rasulullah, tetapi jika masuk ke WC beliau melepaskannya. 6. Masuk ke dalam toilet atau WC mendahulukan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan barang-barang yang jelek. Hadis riwayat 7 ahli hadis. Dan ketika keluar dari WC, hendaklah membaca doa Alhamdulillahillazi adhaba anil ada wa'afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku dan telah menyembuhkanku. Alat yang dapat digunakan untuk istinja adalah air atau batu serta benda-benda lain yang termasuk benda padat yang mempunyai daya serap seperti kayu, kertas, batu bata, dan tembikar. Adapun benda-benda padat yang tidak mempunyai daya serap seperti kaca dan benda-benda yang dihormati seperti makanan dan sayur-sayuran, atau benda-benda yang bernajis seperti kotoran tidak boleh digunakan untuk beristinja. Begitu juga benda cair seperti minyak tidak boleh untuk beristinja. Benda yang digunakan untuk beristinja hendaknya suci dan bersih, mempunyai daya serap, tidak licin seperti kaca karena tidak dapat menghilangkan najis, dan bukan benda yang dihormati seperti makanan karena mubazir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu Sallallahu Alaihi Wasallam lamma ji'a lahu bihajaraini warausatin liyastanjia biha akhodal hajaraini warudda rausatu waqala hadhihi riksun, yang artinya tatkala Rasulullah SAW diberi 2 butir batu dan sekeping tinja kering untuk istinja, beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tai kering beliau kembalikan dan berkata tai itu najis. Hadis riwayat Bukhari. Demikian materi PAI tentang hadas, najis, kotoran, dan istinja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.